Alkitab berkata, Yesus berkata, datanglah yang kedua adalah Lewi. Orang Lewi adalah orang Kristen yang biasa pergi ke gereja di hari Minggu. Mungkin hari itu adalah hari Sabat, di mana ketika dia lewat di jalan itu, dia melihat orang sekarat. Orang itu gak bergerak tubuhnya sama sekali. Dia pikirannya begini, kalau aku tolong ternyata dia mati beneran, aku jadi gak bisa pergi ke gereja. Aku jadi harus ke rumah. Itu sebab dia berkata, daripada saya ambil risiko, saya lewat dari jalur yang berbeda. Yang kedua, prinsip dalam berbuat baik. Mulai mengerjakan hal yang baik dimulai dari hati. Mengerjakan hal yang baik itu dimulai dari hati. Mulai dari ketulusan. Mulai dari apa yang ada pada kita. Mulai dari yang kecil. Dan konsistenlah. Seperti Yesus biasa dia berada di bait Allah. Dan kalau ada di bait Allah, Yesus tidak nganggur. Begitu dia lihat orang sakit, dia pasti sembuhkan. Mau itu hari Sabat, mau itu bukan hari Sabat. Karena memang Yesus melakukan dari hal yang ada di depan mata. Tuhan tidak cari yang kita tidak punya. Tuhan cari apa yang kita punya. Tuhan tidak cari orang yang bisa, tapi Tuhan cari orang yang mau. Makanya pertama kali Musa dipanggil Tuhan, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba di daerah Midian, dia melihat ada semak belukar yang menyala tanpa hangus. Disitulah Tuhan berkata, Musa, tempat di mana kau berdiri adalah suci. Aku mau memanggil engkau untuk membebaskan bangsa Israel. Musa berkata begini, Tuhan kau salah pilih. Aku adalah orang yang gak pandai bicara. Aku bukan orang yang fasih bicara. Aku bukan orang yang berani untuk bicara depan banyak orang. Tuhan ngomong begini, apa yang ada padamu? Tongkat. Tuhan ngomong, ulurkan tongkatmu itu. Lepaskan tongkatmu itu. Berubah jadi ular. Lalu kemudian Tuhan berkata sama Musa, ambil tongkatmu itu lagi. Dia ambil, berubah jadi tongkat. Wow. Tongkat yang tua tidak berharga kalau Tuhan menyertai. Jadi tongkat pelaku mujizat. Sama halnya dengan saudara. Tuhan tidak tanya kehebatanmu. Yang Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ada 4D yang kita bisa kontribusikan dalam melayani Tuhan. Yang pertama, D yang pertama adalah doa. D yang kedua adalah daya. D yang ketiga adalah dana. D yang keempat adalah data atau ilmu. Mungkin Anda gak punya dana, tapi Anda punya waktu. Anda bisa pakai waktumu untuk melayani Tuhan. Mungkin Anda tidak punya dana, tapi Anda punya informasi, punya ilmu, punya skill. Anda bisa pakai skill itu untuk training orang, sehingga akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk training, untuk akhirnya mereka bisa melayani Tuhan. Untuk training, akhirnya mereka bisa bebas dari hutang. Untuk training, akhirnya dia bisa punya skill yang lebih baik. Mulailah dari apa yang ada padamu. Saya senang sekali, di dalam kasih terdapat segala-galanya. Di dalam kasih itu bisa memberi segala-galanya. Ketika Tuhan mengasihi kita, yang dia beri bukan cuma waktu, yang dia beri bukan cuma berkat, tapi dia beri hidupnya. Sama waktu Anda berkata saya mengasihi Tuhan, yang Anda beri bukan cuma waktu, yang Anda beri bukan cuma berkat, Anda bisa beri hidupmu. Waktu Anda berkata saya mengasihi anak saya mengasihi pasangan hidup saya, yang Anda beri bukan cuma waktu, yang Anda beri bukan cuma berkat, Anda bisa beri hidupmu. Sebab di dalam kasih terdapat segala-galanya. Satu kali Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam Lukas 10 ayat 27-37. Di mana ada seorang Yahudi yang turun dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Letak kota Yerusalem itu 800 meter di atas permukaan air laut. Makanya tiap kali ke Yerusalem selalu berkata berziarah. Ziarah itu artinya mendaki. Masuk Yerusalem naik, keluar Yerusalem pasti turun.
Apalagi Yeriko, kotanya adalah 320 meter di bawah permukaan air laut. Jadi kota Yeriko adalah kota terendah di muka bumi. Karena dia terdapat di celah antara Afrika dengan Syria. Di celahnya waktu crack, waktu gempa, maka terdapatlah kota Yeriko di celah itu. Yesus berkata ada seorang Yahudi turun dari kota Yeriko, dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Sampai di Samaria, dia dikepung sama penjahat. Dipukulin, dirampas, ditelanjangin, terkapar. Alkitab berkata, datanglah seorang imam. Siapa imam? Imam adalah seorang pendeta yang biasa mengajar firman Tuhan. Imam adalah seorang yang biasa mengembalakan sebuah sidang jemaat. Ketika dia lihat orang itu sekarat, ini dalam pikirannya. Kalau aku menyentuh mayat, maka aku akan najis selama 7 hari. Aku dikarantina selama 7 hari. Jadi daripada dia betul-betul pegang orang itu, tolong orang itu, ternyata dia mati, membuat dia gak bisa pelayan, dia lewat dari jalur yang berbeda. Jadi orang Yahudi ini bukannya kikir. Imam ini gak kikir. Tapi karena udah terkungkung dengan legalitas agama Yahudi, kalau menyentuh orang mati, dia akan dikarantina 7 hari. Makanya dia gak tolong, dia lewat dari jalur yang berbeda. Alkitab berkata, Yesus berkata, datanglah yang kedua adalah Lewi. Orang Lewi adalah orang Kristen yang biasa pergi ke gereja di hari Minggu. Mungkin hari itu adalah hari Sabat, dimana ketika dia lewat di jalur itu, dia melihat orang sekarat. Orang itu gak bergerak tubuhnya sama sekali. Dia pikirannya begini, kalau aku tolong ternyata dia mati beneran, aku jadi gak bisa pergi ke gereja. Aku jadi harus ke rumah. Itu sebab dia berkata, daripada saya ambil risiko, saya lewat dari jalur yang berbeda. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.